Silakan Teh. Oke kakak, terima kasih atas waktunya. Shalom semuanya. Saya Teh Tata, karena saya notabene kenapa dipanggil Teh Tata, karena saya dari Sunda. Dan sebelumnya saya juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Leo, yang dimana saya di gereja GPP Sang Sinar. Terima kasih sekali. Kesaksian saya, kenapa saya sampai percaya sama Yesus, itu bermula dari kejadian 4 tahun 5 tahun yang lalu, di mana saya waktu itu mengalami kecelakaan. Tapi flashback dulu, saya notabene muslim dari kecil. Keluarga saya semuanya muslim semua, bahkan bergelar haji. Di situ walaupun saya muslim, tapi cuma KTP, dalam arti KTP muslim, tapi ya bisa dibilang kelakuan nggak muslim sih. Bahkan saya tidak percaya dengan agama saya sendiri, agama A, agama B, agama C, saya sama sekali nggak percaya. Bagi saya, kalau saya tidak bekerja, saya nggak dapat duit, intinya begitu. Jadi saya tidak percaya, hanya minta ke Tuhan aja, kita dapat. Tidak. Di situ bisa dibilang ya ateis lah, karena nggak percaya dengan semua agama. Nah, kejadian saya, basic saya dulu ya, saya kerja di travel tadinya. Di travel yang ada di Bali lah. Saya merantau di Bali dari tahun 99. Waktu itu kejadian saya itu, saya membawa tamu, yang dimana saya dropping tamu itu di salah satu kota. Nah, setelah tamu saya dropping, saya kembali, tapi tahulah tanda kutip di sini, namanya kehidupan di Bali kan, pribadi kita sendiri loh. Kalau memang kita mau baik, kalau kita kembali lagi ke kitanya. Waktu itu saya masih, ya tahu sendirilah, banyak duit, gampang lah beli ini itu kan. Nah, next saya pulang setelah dropping tamu, ada suatu kejadian, padahal saya apal sekali jalan perbatasan yang di Tabanan itu, yang kita sudah keluar dari Gilimanuk itu kan, saya apal sekali jalan itu. Nah, tidak tahu kenapa, mungkin ini jalannya Tuhan ya. Saya mengalami suatu kecelakaan hebat, tapi kecelakaan bagaimana saya sendiri tidak tahu. Tahu-tahu saya sudah ada di suatu rumah sakit. Dalam kondisi koma, saya kaki juga terpasang pen, tangan juga. Cuma begini, di dalam koma saya kan koma juga nggak tahu bagaimana saya dibawanya ke sana, bagaimana saya diapain, saya nggak tahu. Pokoknya saya nggak tahu. Tapi jelas sekali, entah di koma saya ke hari keberapa atau jam berapa atau hari apa, saya pun nggak tahu. Saya waktu itu seperti saya dibawa sama kakek, yang dimana kakek saya sudah meninggal lama. Saya diajaklah sama kakek saya, seperti digandeng, seperti kakek menggandeng cucunya, ayo kita pulang. Nah, namanya juga cucu kesayangan kan, ikutlah. Saya sama kakek saya, seperti saya diajak ke jalan, nggak tahu, jauh. Nah, di situ ada yang memanggil saya, tapi waktu itu saya tidak menghiraukan lah. Ada suatu suara, kamu belum waktunya pulang. Nah, tapi waktu itu saya masih terus digandeng kakek saya, ayo kamu pulang gitu. Tapi tetap suara ini semakin jelas di telinga saya, kamu belum waktunya pulang. Semakin ini jelas, semakin jelas suara di telinga saya kan semakin membuat saya penasaran. Nah, tapi waktu itu ada kakek bilang, ayo pulang, jangan nengok-nengok ke belakang, istilahnya kayak gitu. Tapi kenapa ini semakin jelas? Nah, saya menengoklah ke belakang.
nengok ke belakang. Saya belum pernah tahu, belum pernah melihat putih bersayap, aduh bersih sekali, putih bersayap itu. Terus saya, ya namanya juga, saya tidak tahu ini siapa kan. Terus saya sempat bertanya, kamu siapa? Nah, di saat saya bertanya kamu siapa, kakek saya tetap memaksa saya pulang. Menarik tangan kanan, waktu itu maaf, saya digandeng tangan kiri, tarik tangan kiri sama kakek saya. Nah, ini sayap ini putih bersih sekali tuh narik saya, tangan kanan saya, kamu belum boleh pulang. Tapi kakek saya bilang, kamu harus pulang. Nah, disitulah saya nanya, kamu siapa? Kok melarang saya nggak boleh pulang? Di situ jelas sekali, jelas di telinga saya yang akan menyelamatkan kamu. Nah, tapi kan saya nggak paham menyelamatkan dalam hal bagaimana, kan saya kan gitu. Cuma saya yang akan menyelamatkan kamu. Kamu belum waktunya untuk pulang. Kamu akan dipakai di kemudian hari. Nah, saya kan nggak paham dipakai apa. Kamu belum waktunya pulang dan kamu siapa. Nah, terus sudah itu saya dipeluk. Nah, waktu itu dipeluk, kakek saya seperti apa ya, tangan saya itu saya pentalkan lah. Kok saya dalam hati saya padahal cucu kesayangan. Kok kenapa saya berani mementalkan tangan kakek saya kan? Nah, waktu itu saya dipeluk. Saya dipeluk sama saya putih itu, rasanya pelukan itu tuh beda di hati, pelukan yang begitu belum pernah saya rasakan. Kayak nggak tahu pelukan apa ini saya gitu kan. Waktu itu cuma dipeluk gitu tapi rasanya nyaman sekali di hati saya gitu. Nah, terus saya juga tidak tahu hari keberapa, tahu-tahu sadar, di situ banyak keluarga saya udah kumpulkan, istilahnya di rumah sakit itu, waktu itu kan saya ditempatkan di ICU. Anehnya di waktu saya sadar, pertama kali yang saya ucapkan dari mulut saya keluar, carikan saya pendeta. Nah, terus saya ini lagi, koma lagi, pingsan lagi. Cuma ini saya diceritain setelah saya sadar ya, nanti ini ada perjalanannya. Mungkin sewaktu saya sadar, saya cuma bilang, carikan saya pendeta. Terus saya pingsan lagi, atau saya koma lagi, saya juga, entah saya nggak tahu. Terus saya tahu-tahu sadar lagi, hari keberapa, nah disinilah saya baru tahu, di situ saya ada suster, saya bilang, kan HP sudah saya nggak ada waktu kecelakaan. Saya tanya, suster apa punya HP? Ada, tanya gitu kan. Boleh saya pinjam? Justru saya sadar yang kedua tuh saya nggak menanyakan keberadaan keluarga saya di mana. Terus saya kok di sini kenapa? Saya justru yang saya tanya pertama HP. Bukan untuk menghubungi siapa atau bukan untuk mengetahui apa. Justru saya langsung buka Google. Nah, di situ kan saya tidak tahu bentuk-bentuk apa, bentuk Tuhan atau apa. Nah, saya searching lah di situ. Tapi kenapa waktu saya searching itu, tangan saya ngeklik itu, kok tahu-tahu Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Keluarlah. Di situ kan ada gambarnya, ada apa. Nah, terus saya ngeklik. Sayap putih. Tapi waktu itu keluar sayap burung apalah gitu kan. Nah, saya ngeklik lagi. Sayap malaikat atau apa. Nah, disitulah muncul ya malaikat, kayak angel putih. Ini kok seperti yang dalam kemarin saya dalam koma saya, ya Tuhan, gitu kan. Nah, saya tanya ke suster ini apa? Nah, suster itu menjawab, itu malaikat, itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya kan gitu kan. Saya cerita ke suster masalah kemarin itu waktu saya koma. Nah, kenapa kok susternya nangis? Saya tanya, suster yang nangis, ada apa? Nah, suster itu ternyata juga beragama Kristen. Dia tahu-tahu bilang,
Bu, puji Tuhan, Ibu didatangi Tuhan gitu. Saya didatangi Tuhan bagaimana, saya juga nggak tahu kan. Nah, dengan beralihnya itu, terus saya mikir, apa ini namanya Tuhan Yesus, apa-apa. Saya kan juga nggak tahu kan, notabene saya juga dari agama seberang. Nah, di situ baru saya agak, tapi dalam kebingungan saya disinilah saya mencari keluarga saya. Suster, keluarga saya di mana? Nah, disitulah ternyata keluarga saya meninggalkan saya. Waktu itu orang tua saya meninggalkan saya cuma di situ sama tante. Nah, baru saya dapat cerita dari tante. Kamu koma selama 2 minggu. Keluarga pulang. Karena rasa kecewanya keluarga sama kamu. Kenapa waktu kamu pertama kali sadar, yang ditanya, yang dicari bukannya mana orang tua saya kenapa, tapi pertama kali kamu sadar, kok yang kamu cari pendeta, sedangkan kamu kan muslim. Gitu. Nah, saya kan jawab, mana saya tahu, orang saya juga nggak sadar. Nah, ternyata saya tahu dari tante saya, keluarga saya kecewa sama saya, karena waktu saya sadar yang ditanya malah, yang pertama kali ucap dari mulut saya, kok carikan pendeta, bukan mana orang tua saya, bukan apa. Nah, di situ tapi saya waktu itu tidak begitu menghiraukan ini malaikat atau ini Tuhan apa ini, malah justru saya juga tidak menghiraukan keluarga saya, cuma yang kebingungan saya, ini kemarin yang datang ke saya siapa, kok terus terngiang sampai di situ saya mulailah saya buka kan di searching agama ini, jadi semua saya pelajari, tapi dari keyakinan A, keyakinan B, keyakinan C. Anehnya di sini, saya notabene dari agama seberang, tapi setiap mendengarkan, ya mungkin ada pujian dari agama seberang, kok saya nggak tersentuh. Agama seberang juga ada pujian apa, kok saya nggak tersentuh. Nah, seketika waktu itu, saya lagi main ke kos teman saya ibunya dalam keadaan sakit, dia minta izin ke saya, teh boleh saya doa sebentar, saya mau ada kirim doa buat mama saya. Oh ya silahkan. Nah di situ dia mau bernyanyi pujian. Anehnya saya kenapa padahal dia kan mendoakan untuk ibunya, dia memuji nama Tuhan untuk ibunya juga, istilahnya untuk doa untuk ibunya. Tapi kenapa hati saya waktu itu mendengar lagu itu saya nangis loh, dia yang berdoa untuk ibunya, kenapa saya menangis? Nah, setelah itu saya download tuh lagu itu. Nah, terus saya download, saya bukan membandingkan ini. Malam-malam sendiri saya download pujian untuk agama seberang ini. Semua saya downloadin semua. Saya dengarkan satu persatu. Kok hanya lagu ini yang setiap saya baru juga 1 bait, 2 bait, saya nangis. Ada apa dengan saya? Saya gitu. Nah, tapi kan waktu itu saya bingung, saya harus bertanya ke siapa, tanya ke keluarga saya juga nggak mungkin. Nah, akhirnya saya beranikan tanya ke teman saya, ini kenapa saya dengarkan lagu ini kok menangis? Nah, teman saya cuma waktu itu ngucap, puji Tuhan teteh sudah kayak udah dijamah, katanya dijamah sama Tuhan. Dijamah itu maksudnya apa? Saya kan juga bingung kan. Nah, disitulah teman saya yang pertama kali, ya udah teh, besok kita mau ada acara, teteh ikut ya gitu. Nah, saya diajaklah sama teman saya di suatu acara waktu itu. Di situ ada Bapak Gembala. Nah, pujian-pujian. Semakin saya mendengarkan pujian yang mereka nyanyikan, semakin saya menangis. Nah, terus suatu ketika, saya waktu itu
kenal lah sama Ibu Pendeta, yang dimana pertama kali saya kenal itu Ibu Pendeta Yuni. Beliau pendeta dari Gereja Kristus Kasih Debes. Nah, waktu itu pertama kali saya mengerjakan gereja juga di Kristus Kasih. Beliau menerima saya ungkapkan semuanya. Apa yang terjadi dalam pergumulan saya. Kok saya seperti ini, seperti ini. Sampai akhirnya beliau yang membimbing saya, walaupun memang kita sudah pandemi. Udah pandemi melalui telepon, melalui WA. Tapi anehnya semakin kesini kok rindu sekali, rindu ingin mendalami ini. Bahkan saya melihat gereja kok menangis kayak gitu. Anehnya di situ. Nah, terus habis itu saya dibimbinglah sama Bu Pendeta Yuni itu. Sekarang beliau pindah tugas di Melayu, juga di daerah Bali. Saya mendalami Tuhan, apa cara waktu itu saya tidak tahu bagaimana mengucapkan. Saya cuma gini, Tuhan, apa saya harus pindah keyakinan ya Tuhan gitu. Kok rasanya kok gelisah. Jadi anehnya setiap hari kalau saya nggak menemukan lagu rohani kok gelisah dan gelisah gitu kan. Nah, setelah waktu itu berjalannya waktu kurang lebih setahun lah. 2 tahun setelah saya kecelakaan, terus 3 tahun saya bertemu Bu Pendeta itu, saya memantapkan saya gini, Tuhan, saya nyaman di agama ini, tapi kok saya munafik ya, saya tidak berani mengakui. Nah, waktu itu kuatkan saya Tuhan untuk mengakui di depan keluarga saya. Tidak gampang untuk memantapkan hati untuk mengakui Tuhan saya. Tapi semakin saya tidak mau mengakui, semakin saya gelisah. Saya takut. Nah, saya mantapkan diri, saya beranikan diri, saya pulang ke kampung saya. Saya pulang ke kampung saya. Di situ saya sudah memakai salib. Pertama kali saya menginjakan rumah saya memakai salib ini, mulailah di situ. Pastilah mana ada orang tua yang menerima anaknya memakai salib untuk mau masuk ke rumahnya. Waktu itu pertama kali saya masuk ke rumah saya, sudah tidak diterima sama keluarga saya. Waktu itu maaf, saya juga di sini juga tidak bisa menjelekkan orang tua saya, yang notabene orang tua saya memang sudah meninggal semua. Saya tidak membenci orang tua saya yang mengatakan, istilahnya mengeluarkan perkataan sia-sia lah. Yang mungkin kalau bagi orang lain sakit hati. Tapi kalau saya, buat apa sakit hati? Karena saya ingin memberitakan kebenaran, saya punya Tuhan ini Tuhan saya gitu kan. Tidak sakit hati memang. Tapi apa ya, yang saya sakit hatinya, maaf, sini bukan saya sakit hati sama orang tua saya, tidak. Saya sakit hatinya, kok Tuhan saya dihina itu loh. Sedangkan saya nggak pernah menghina agama kalian itu. Kalian boleh menghina saya, tapi tolong jangan menghina Tuhan saya gitu. Itu yang bikin saya sakit hati. Saya bertahan sehari, 2 hari di kampung, 3 hari di kampung, 4 hari di kampung, sampai 1 minggu saya menyerah. Dalam arti menyerah, bukan menyerah saya dalam arti di sini putus asa, tidak mau baik sama keluarga, tidak. Menyerah saya tuh gini, saya tidak sanggup Tuhan saya dihina terus. Saya tidak sanggup Tuhan saya dicaci maki terus. Kalian boleh mencaci maki saya, menghina saya, mengatain saya binatang apa, tapi tolong jangan Tuhan saya. Kembalilah saya ke Bali. Hanya membawa badan-badan aja. Saya tidak punya apa-apa. Karena waktu itu memang keluarga memutuskan, kamu tidak boleh lagi menginjakkan rumah ini, kamu bukan keluarga ini, kamu bukan keluarga besar dari ini. Ya cara orang bilang, kalau dibilang saya cuma badan, ya benar badan aja. Mungkin nggak ada apa-apa.
Tapi waktu itu saya cuma gini, waktu itu pulang juga ke Bali, Tuhan, saya punya Tuhan. Saya mempertahankan nama Tuhan sampai saya harus melangkahkan kaki saya keluar dari rumah saya, dari keluarga saya, karena ingin mempermuliakan namamu Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya gitu kan. Nah, mulailah di situ saya gini, saya tidak apa. Saya harus meninggalkan keluarga, saya harus dicaci, ya istilahnya nggak perlu saya disini jelaskan lah, nggak mungkin lah. Kalau keluarga nggak mencaci saya itu nggak mungkin banget, impossible. Tapi bagi saya cuma satu waktu itu, jangan sampai Tuhan saya dihina kembali. Kayak gitu. Nah, cacian makan keluarga terus. Sampai akhirnya saya pernah diiming-imingi juga dengan hal duniawi sama keluarga saya. Asal saya meninggalkan agama saya sekarang. Tapi anehnya di sini, kita nggak usah munafik. Kalau masalah harta, semua orang pasti menginginkan. Saya juga menginginkan kan. Tapi kenapa waktu itu kok saya diimingin inilah. Waktu itu nggak tersentuh. Karena waktu itu masih dendam. Dendam saya begini. Kamu kemarin menghina Tuhan saya. Sekarang kamu istilahnya memberi penawaran rayuan berupa harta gini-gini. Saya suruh meninggalkan Tuhan saya. Saya jelas nggak mau waktu itu. Jadi akhirnya saya tetap dengan keyakinan saya, Tuhan, inilah jalan saya. Saya harus tetap di jalan yang sekarang saya Kristen inilah istilahnya kan gitu. Apapun yang terjadi, saya harus melawan keluarga. Saya harus tetap di jalan ini. Sampai akhirnya mama saya yang nggak kuat melihat keadaan saya tetap memakai salib, mama sakit. Akhirnya mama meninggal kan. Mama meninggal, di situ juga saya belum selesai di sini. Belum selesai dalam arti mama meninggal terus urusan selesai tidak. Nah, mulailah di situ. Keluarga saya menghujat saya bisa gara-gara kamu, orang tua kamu meninggal, ini aduh kamu udah kata-kata cara orang bilang kebun binatang keluar semua ke saya. Saya cuma begini, salah saya di mana? Saya menghargai agama kalian. Saya cuma pengen satu, tolong hargai agama saya, aja cuma itu. Kalian nggak menganggap saya, kalian tidak mau menerima saya tidak apa. Tapi tolong akuilah kalau saya saat ini, saya di agama saya sekarang. Saya cuma butuh pengakuan seperti itu. Tapi ya, tidak segampang membalikan telapak tangan. Yang di video TikTok saya kan juga saya sering kan mengeluarkan VT-VT saya, tidak banyak yang hujat saya. Apa kamu pindah Nasrani, apa karena satu kardus supermi lah, apa ini, oh tidak segampang itu. 4 tahun, saya sampai pernah, terus juga saya sampai pernah sebenarnya udah mau down, udah aduh berat sekali Tuhan gitu. Saya seorang diri, tidak ada yang bimbing saya, tidak ada yang menguatkan saya, tapi saya hanya membela satu nama, istilahnya Tuhan saya sekarang kok berat sekali kayak gini. Adilkah ini saya gitu? Sedangkan dulu saya tidak seperti ini. Tidak ada yang bimbing saya, tidak ada yang membela saya. Sampai saya pernah waktu itu Tuhan hanya satu nama, aku mempermulakan namamu, aku seperti ini. Saya sendiri gitu kan. Tapi saya sempat mau udah drop, udah down. Saya orang bilang semua menjauhi saya, membenci saya, mencaci maki saya. Kalau bagi saya, kalau orang lain mencaci maki saya atau teman atau sahabat itu bagi saya nggak masalah. Tapi ini di mana keluarga besar saya nggak, waktu itu saya udah nggak kuat sebenarnya. Nah, tapi saya malam berdoa, pernah satu malam saya nangis waktu itu, saya sempat histeris, Tuhan, sampai kapan Engkau memperlakukan saya seperti ini? Dengan kesendirian saya. Sampai akhirnya, puji Tuhan,
saya waktu itu kenalah di sini saya dengan yang sekarang menjadi suami saya kan. Nah, di situ saya juga dikuatkan juga, selain sama yang sekarang sudah menjadi suami saya dikuatkan juga waktu itu. Ada juga seorang ibu, namanya Ibu Suhana juga dari Kristus Kasih, dia menguatkan saya. Terus dia memperkenalkan saya sama Bapak Wayan Yohanes, yang dimana beliaulah di saat saya jatuh, beliau yang mengerti saya. Caranya, cara orang bilang, saya nggak punya bapak lagi, nggak punya mama lagi. Tapi beliau sekarang seperti orang tua kandung saya. Saya jatuh, beliau ada buat saya. Saat saya sampai saya bangkit seperti ini kembali, itu karena bapak angkat saya, bapak saksi saya juga, itu Bapak Wayan Yohanes. Saya sampai gini, Tuhan, Engkau mengambil kedua orang tua saya, tapi Engkau memberikan pengganti yang luar biasa buat saya. Jadi saya di sini juga pengen menegaskan, yang menghujat saya, yang memaki saya, yang membenci saya itu ada semua. Tapi sekali lagi di sini saya pindah keyakinan Nasrani bukan karena laki-laki, harta atau apapun, bukan. Jadi anggapan seperti itu tuh semua saya patahkan di sini. Saya keyakinan, saya juga jalan, pindah keyakinan Kristen, saya jalan sendiri, saya mencari kebenaran sendiri, saya cari pembelaan sendiri. Waktu itu nggak ada sedikit pun yang di samping saya, cuma pembela saya waktu itu Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang karena laki-laki ada apa, saya langsung di sini bilang tidak. Naif banget karena hanya karena laki-laki saya harus mengorbankan keyakinan kan. Sampai di saya sama yang suami sekarang, saya akhirnya diajaklah untuk beribadah di gereja kan. Suami saya kan jemaat gereja di GPPI Sang Sinar yang di Bapak Pendeta Leo kan. Saya diajaklah ibadah setiap minggu rutin. Sampai akhirnya saya puji Tuhan, saya sudah dibaptis ini juga di gereja GPPI Sang Sinar ini. Saya diberkati, dinikahkan juga di gereja GPPI Sang Sinar ini. Jadi puji Tuhan, sekarang dulu Tuhan mengambil orang-orang yang saya sayangi, tapi Tuhan mengembalikan lagi orang-orang yang dulu meninggalkan saya, yang mengambil dari saya, Tuhan kembalikan lagi. Saya mendapatkan orang tua di sini, orang tua ya Bapak Wayan itu. Saya mendapatkan suami yang selalu nyupport saya mendapatkan keluarga besar saya yang dimana padahal kita tidak satu darah, tidak satu suku. Saya dari Sunda, tapi keluarga besar saya di sini, puji Tuhan, dari luar suku saya, dari timur, ada yang dari Alor. Suami saya sendiri dari Amarasi kan, bukan satu suku sama saya juga. Nah, disinilah saya tidak butuh banyak orang simpati ke saya, tidak butuh. Dalam arti saya cuma butuh satu kata aja yang saya butuhkan, bukan simpati, lu hebat ya, lu gini. Saya tidak butuh itu. Tapi satu-satu saya tahu mereka tulus ke saya cuma butuhkan satu kata aja kadang. Penyemangat saya, kuat ya, cuma itu aja yang saya butuhkan dari orang-orang saat ini. Karena tanpa ada kata-kata penguat buat saya juga nggak mungkin berdiri sampai sekarang, sampai saya mengeluarkan konten ini saya nggak mungkin kalau tanpa mereka penyemangat saya, enggak. Jadi saya kalau saya harus memuji Tuhan saya tuh, luar biasa sekali. Perjalanan saya juga
apa ya, nggak semulus tidak. Yang berat dari keluarga. Tidak ada suatu keluarga menerima anaknya, menerima keluarga dengan lapang dada, dengan tangan terbuka, dengan tidak keyakinan pun nggak ada. Mustahil itu. Kalau ada yang bilang keluarga saya baik-baik saja, saya katakan tidak mungkin. Tapi saya coba jalanin 4 tahun. Ini mau hampir masuk 5 tahun. Mungkin di 2021 ini Tuhan Yesus luar biasa buat hidup saya. Saya digenapi semua. Yang semua sudah lari ke saya, hilang semua ke saya. Di tahun ini saya digenapi, saya mempunyai keluarga baru, yang dimana keluarga dari beda suku. Saya mempunyai orang tua angkat, saya mempunyai suami, saya mempunyai Tuhan yang tetap. Yang dulu saya tidak tahu Tuhan saya siapa. Jadi walau banyak yang bilang apa karena ini tidak, saya tegaskan di sini juga ya. Justru saya sekarang dengan keyakinan saya sekarang, saya tidak punya apa-apa, tidak seperti dulu saya mau beli ini bisa, mau itu bisa, mau kemana bisa. Justru saya di sini saya tidak punya apa-apa, tapi kenapa hati saya tenang? Saya damai di keyakinan saya sekarang ini. Ya kalau masalah di rumah tangga ya pasti, masa kerikil tajam ada itu pasti kan. Tapi herannya saya di sini kok saya tidak seperti dulu. Dulu, aduh kalau kena omongan sedikit aja sudah mau berantem ini arogan. Bisa dibilang saya arogan. Saya sudah arogan, sudah egoisnya masih ya. Pokoknya yang jelek-jelek di sifat saya. Sekarang saya lagi berusaha, saya sama suami kadang masih berantem, masih emosi, tapi kadang kok anehnya ada yang ngerem gitu kan. Nah, saya di sini lagi belajar untuk mencari kebenaran firman. Saya kalau dibilang untuk ke duniawi saya sudah tidak ada minat lagi. Malah justru waktu itu bapak angkat saya, Bapak Wayan Yohanes, pernah sama saya bilang, "Ta, kamu memperdalam ilmu Alkitab ini ya, mau enggak?" gitu. Saya di situ senang sekali. Banyak orang yang saat ini sudah memperhatikan saya, yang dimana dulu saya siapa, saya terbuang dari keluarga saya. Saya disia-siakan. Saya bukan siapa-siapa. Tapi puji Tuhan di segala kekurangan saya saat ini, tapi Tuhan menggenapi hidup saya kembali, melengkapi kembali hidup saya, mengembalikan lagi orang-orang yang dulu mereka menjauh dari saya. Jadi sekali lagi di sini melalui konten ini juga saya terima kasih sekali. Jadi di sini saya bisa mengungkapkan karena banyak sekali yang tanya kenapa sampai kamu dari agama seberang pindah ke sini, keyakinan Kristen, karena hal apa. Sekarang sudah saya ungkapin semuanya di sini. Jadi saya tegaskan sekali lagi, di sini tidak ada yang namanya saya pindah keyakinan karena laki-laki, harta ataupun apapun, itu salah. Jadi kalau ada yang mengatakan itu semua, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sama sekali di sini. Saya pure, saya mengenal Yesus sendiri, saya berjalan sendiri, saya membela diri saya sendiri, saya bangkit sendiri, saya jatuh sendiri, saya bangkit sendiri. Waktu itu saya percaya ini Tuhan saya ini yang saya ikut ini Tuhan yang paling benar dalam hidup saya. Karena saya sampai sekuat ini. Sekuat sampai saya berdiri sampai saat ini. Mungkin sedikit banyak itu kesaksian saya. Kalaupun memang nanti ada yang mau menanyakan lebih lanjut lagi juga nggak apa-apa. Tapi pada intinya saya mohon maaf sama keluarga besar saya yang di kampung. Mungkin Teteh hanya bisa mendoakan keluarga besar saya untuk membukakan hati kembali ke saya. Saya cuma ingin satu, saya ingin kembali lagi ke keluarga saya, bukan berarti kembali lagi untuk berkaitan. Saya ingin kembali menjalin keluarga saya lagi, bisa menerima saya dengan
keadaan saya sekarang. Saya cuma minta itu, kalaupun seandainya ada saudara, ada keluarga saya, atau tetangga, atau teman, atau apa yang ada di kampung saya, can ada di daerah Sunda, tolong sampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya. Teteh sayang sekali sama keluarga saya. Teteh juga tidak akan pernah berubah sama keluarga saya. Saya cuma minta satu, tolong terima Teteh. Cuma itu. Tolong terima Teteh dengan keyakinan Teteh yang sekarang. Karena Teteh sayang sekali sama keluarga saya. Begitu mungkin yang ingin saya sampaikan. Saya mungkin Kak Leo kembali. Kalau ada yang mau bertanya sama saya, tidak apa-apa. Terima kasih. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih Teh udah mau berani menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Apalagi memang nggak gampang ya saudara-saudara, nggak gampang banget kalau kalian mau memikul salib. Inilah pikul salib ya Teh.